Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera lekas pulih kembali. Malam ini kita ketemu lagi dalam Instagram Live-nya Let's Talk, yang akan nemenin malam mingguannya kalian. Jadi hari ini kita akan bermalam mingguan bareng. Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Ada Kak Rini, kemudian juga ada Kak Stella. Ya, malam ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu keluarga Let's Talk yang asli Jombang. Selamat malam buat Kak Ira juga Kak Farid yang sudah mulai bergabung bersama kita di sini. Dan kami masih menunggu kehadiran teman-teman yang lain sebelum nanti saya akan mulai ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini ya. Ya, selamat malam juga buat Bu Hotimah ya, yang sudah bergabung bersama kita di sini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, live Instagram kita malam ini nanti akan kedatangan salah seorang perempuan aktivis difabel yang saat ini ada di Jombang ya. Dan saya akan coba cek-cek apakah guest kita tuh sudah masuk. Oke. Tadi aku lihat sudah ada Stella. Oke. Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, biar bisa sama-sama mengikuti dengan baik live Instagramnya Let's Talk malam ini. Live Instagram malam ini adalah live Instagram yang ke 11, jadi edisi 11 yang dilangsungkan pada hari ini Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Tadi saya juga sudah lihat Stella bergabung, tapi kenapa belum live ya? Saya juga sudah undang Stella, sebentar saya undang lagi. Oke. Ya, oke. Saya lihat Stella sudah bergabung, cuman sepertinya ada kendala teknis. Stella bisa keluar dulu dari live Instagramnya Let's Talk, kemudian bisa coba masuk lagi ya Stella ya. Halo Bu Hotim, dari Jombang ya. Bu Hotim itu anggota dan pengurus di kelas volunteer difabel Jombang. Baik, nah kita sedang terhubung dengan Stella, mudah-mudahan koneksinya baik dan Stella bisa langsung bergabung dengan kita. Ya, ini dia. Halo Stella. Halo Mbak. Apa kabar, suara Stella kurang jelas terdengarnya? Bisa lebih kuat lagi dikit ya? Ya. Oke. Teman-teman yang lain, apakah suara Stella dan suara saya jelas? Jelas kalau suaranya Oke. Mbak dari sini. Stella suaranya bisa agak lebih keras sedikit. Halo. Mbak Renti dengarnya nggak terlalu jelas. Sudah Mbak. Sudah? Oke, nah sekarang sudah. Halo Stella, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ya, sehat Mbak. Gimana suasana di rumah?
lagi di tengah pandemi begini? Di rumah aja, Mbak. Di rumah aja ya. Memang semuanya lebih Iya, baik dilakukan di rumah dari rumah ya. Baik. iya. Nah, teman-teman semua, selamat bergabung sekali lagi. Malam ini adalah live Instagramnya Let's Talk edisi ke-11 bareng bersama salah seorang keluarga Let's Talk yang keren banget, punya banyak segudang aktivitas dengan rutinitas yang begitu padat ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga di kolom chat live Instagram ke Stella, atau nanti boleh titip pertanyaan ke saya. Dan karena keterbatasan fitur di Instagram, Let's Talk malam ini sayangnya tidak bisa menyediakan juru bahasa isyarat karena nggak bisa ikutan bergabung bareng kita kalau rame-rame gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman tuli yang bergabung bisa melihat notulasi yang akan dituliskan oleh Kak Farid dari Let's Talk. Baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya mau ngenalin Stella dulu nih. Karena katanya kalau nggak kenal, nggak sayang Stella. Iya. Jadi Mbak Renvi akan kenalin dulu sebenarnya Stella ini siapa ya gitu ya. Nah, saya sebenarnya pegang CV-nya Stella, teman-teman. Saya akan coba rangkum dan bacakan. Stella adalah seorang perempuan asal Jombang, gitu ya di CV-nya, dengan disabilitas daksa bagian bawah. Sehari-hari Stella menggunakan kursi roda untuk bermobilitas. Oke. Dan Stella ini sebenarnya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Darul Ulum Jombang. Gitu ya Stella ya? Iya. Iya. Dan hebatnya Stella ini adalah seorang penulis buku antologi puisi dengan judul Terbuang Tetap Sayang di tahun 2019. Mudah-mudahan nanti ada waktu sehingga kita bisa dengarkan nih Stella berpuisi sedikit ya. Kemudian Stella juga merupakan founder dari kelas volunteer difabel Jombang. Gitu ya. Dan sejauh ini Stella juga merupakan aktivis difabel perempuan yang berkegiatan melakukan advokasi untuk hak-hak teman-teman difabel, ya, khususnya di Jombang dan sekitarnya. Baik, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol soal tema kita malam ini nih, temanya adalah puisi dan perjuangan hak-hak difabel, ya. Kami dari Livestock dan juga mungkin teman-teman yang sudah bergabung tuh pengen tahu nih Stella, kira-kira Iya, Mbak. saat ini kan kemarin ya kalau nggak salah minggu-minggu ini Stella tuh membagi link teman-teman. Ada link podcastnya Stella tuh, keren banget isinya, Mbak Remvi juga sudah dengarkan. Stella saat ini aktif dalam kampanye gerakan hidup aman dan sehat dalam pandemik. Gitu ya Stella ya? Iya, Mbak. Nah, dan Stella ini juga sebenarnya merupakan duta perubahan perilaku. Apaan sih itu? Bagaimana Stella sampai bisa terlibat dalam kampanye gerakan hidup aman dan sehat dalam pandemik ini? Stella boleh dong cerita ke kita? Awal mula saya ikut kebetulan Satgas COVID saat itu membuka lowongan menjadi relawan Satgas, yaitu untuk teman-teman disabilitas. Nah, saat itu saya mendaftar, alhamdulillah saya diterima sebagai duta perubahan perilaku inklusi. Nah, itu juga momentum sebagai kesempatan sih buat teman-teman disabilitas untuk lebih dikenal masyarakat, dan instansi juga bisa memberikan kesempatan yang lebih luas untuk teman-teman disabilitas untuk bergerak, berdaya menuju Indonesia inklusi. Oke, berarti memang untuk jadi duta perubahan perilaku itu nggak gampang ya, ada seleksinya gitu ya Stella ya? Iya. Ada ikut seleksi, kemudian juga setelah terpilih punya tugas tambahan ya berarti ya, punya tugas untuk mengkampanyekan bagaimana sih hidup aman dan sehat dalam pandemik, terutama juga untuk mengukuhkan ya, kalau Mbak Revi bilang sih posisi teman-teman
difabel itu ternyata bisa lebih berdaya gitu ya di masa pandemik ini. Oke, nah kalau kita sekarang ngobrolin soal puisi dan juga perjuangan hak-hak difabel nih Stella. Ya, Stella boleh nggak cerita ke kita kira-kira sejak kapan sih Stella itu terlibat dalam gerakan difabel nih? kalau untuk menjadi anggota saja sebenarnya sudah lama, Mbak. Tapi untuk berkecimpung, untuk bergerak terhadap isu disabilitas baru tahun 2018. Saat itu saya belajar di proyek Ayo Inklusi yang diadakan di UNICEF di Jawa Timur. Oke, teman-teman, saya mau tanya nih suaranya Stella terdengar jelas nggak ya? Soalnya di saya tuh hilang muncul gitu. Sinyalnya mungkin, Mbak. Iya, nah ini sekarang malah udah lumayan nih, ada nih Stella. Oke. Iya, ada. Mhm. Jadi karena tadi Mbak Ranti juga ya dengarnya tuh putus nyambung gitu ya kayak orang pacaran. Stella, Stella boleh diulang dong kapan sih kira-kira sejak kapan Stella terlibat dalam gerakan hak-hak difabel ini? Sejak tahun 2018 itu sebenarnya saya sudah ikut proyeknya Ayo Inklusi yang diadakan USAID Amerika. Saat itu kami masih proses kayak pengenalan diri untuk teman-teman disabilitas, gimana menggali potensi, terus menggali bakat teman-teman disabilitas juga agar lebih berdaya. Nah, setelah saat itu saya lebih tertarik lagi kegiatan semacam gerakan advokasi dan hak-hak difabel, yaitu pernah ikut seleksi gerakan advokasi Indonesia Inklusi, yaitu sekolah gradiasi yang diadakan di Kulon Progo, Jogja. Oke, berarti memang awalnya di tahun 2018 ya, berarti sudah berapa Iya. tahun nih? Sudah hampir 3 tahun ya Stella berkecimpung dalam gerakan difabel ini ya. Jadi mulanya ikutan proyek inklusi, kemudian di proyek itu Stella mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman untuk memperkuat ya soft skill yang Stella punya sebagai seorang difabel gitu ya. Baru kemudian dilanjutkan dengan ikut program gradasi ya oke. Nah kalau mau Stella sendiri nih, kira-kira apa sih yang memotivasi dan juga menginspirasi Stella untuk terlibat dalam gerakan-gerakan difabel? Menurut Stella, karena di Jombang sendiri masih belum banyak teman-teman muda disabilitas yang mengenalkan isu disabilitas ke anak muda. Jadi itu pertama yang membuat Stella jadi tertarik untuk mengawali mengenalkan isu-isu disabilitas ke teman muda dan masyarakat sekitar. Oke, berarti memang butuh orang dalam ya, artinya bukan orang dalam ya, tapi butuh teman-teman difabel sendiri ya yang memperkenalkan sebenarnya difabel itu apa, kemudian situasi dan kondisi terkait kedifabelan teman-teman juga seperti apa gitu ya Stella ya. Itu yang menginspirasi ya. Oke, selain itu ada lagi Stella? Ya, karena dorongan dari keluarga juga sih, teman-teman sekitar. Jadi lebih semangat lagi untuk mengenalkan isu disabilitasnya. Berarti memang Stella juga sangat didukung ya oleh orang tua ya dan keluarga. Ya, Oke, bentuk dukungannya apa tuh? bentuk dukungannya ya seperti ketika kita bikin kegiatan atau mau melakukan aktivitas, orang tua selalu mendukung dan memperbolehkan gitu loh, Kak. Kalau sehari-hari nih kalau Mbak Rempi boleh tahu dan teman-teman lain juga boleh tahu, kira-kira Stella sendiri untuk mobilitas gitu butuh didampingi oleh keluarga terus atau memang terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri? Terbiasa melakukan sendiri sih, Mbak. Oke, keren. Bagus. Oke, nah kalau Stella bergabung nggak sih dengan organisasi difabel yang ada di Jombang misalnya?
dulu sempat pernah bergabung dengan organisasi yang ada di Jombang. Karena mungkin ada beberapa yang maksudnya beda pemikiran dengan anak muda, maka dengan itu Stella pengen berkecimpung dengan anak muda yang seusianya Stella gitu waktu itu. Jadi maka Hmm. keinginan pertama ingin membentuk itu relawan yang fokusnya di isu disabilitas. Oke, makanya kenapa Stella kemudian membentuk kelas volunteer Jombang ya? Iya, Karena kerja dengan peer grupnya itu lebih mudah dan lebih menyenangkan mungkin ya, dibandingkan iya dengan kan, ikut organisasi yang lebih formal gitu ya. iya. Mhm. Oke. Nah, kegiatan apa aja Stella dan program apa yang pernah dilakukan ketika Stella bergabung di organisasi difabel di Jombang maupun Stella sebagai personal? Kalau kegiatan yang pernah Stella lakukan di Jombang seperti kayak pelatihan untuk disabilitas, tapi kalau untuk di kelas volunteer sendiri, kami lebih mengenalkan isu-isu disabilitas ke masyarakat, seperti kayak edukasi lewat live IG seperti di Livestock ini, Kak. Hmm, oke, Ya, jadi memang kelas volunteer Jombang juga punya live Instagram ya? iya punya. Biasanya tuh berapa kali dalam dalam sebulan dilakukan live Instagramnya? Pengen juga nih ikutan nih kanan sini. Itu biasanya 2 bulan, 1 bulan 2 kali atau Oh, satu satu bulan bulan dua sekali kali ya. gitu. Isu-isu yang diangkat di live Instagramnya juga bermacam-macam. Iya, dari teman disabilitas tuli, netra, daksa dan Hmm, sebagainya, Kak. oke. Nah, kalau selama ini kan Stella ada pandangan masyarakat tuh terhadap teman-teman difabel itu adalah kelompok yang em, tidak berdaya, yang lemah gitu ya. Iya, Pandangan mereka seperti itu gitu. Tapi kalau dilihat dari cerita Stella dari tadi nih Mbak Rempi juga merasa bahwa ternyata tuh pandangannya salah loh gitu. Teman-teman iya difabel benar. itu merupakan kelompok yang berdaya gitu ya kalau diberikan ruang untuk lebih ya lebih berkarya gitu ya. Nah, kalau selama Stella beraktivitas nih baik dalam kelas volunteer Jombang, baik sebagai personal, sebagai duta perubahan perilaku, kemudian juga Mm, Stella kan juga pernah bergabung dalam organisasi difabel ya di Jombang gitu. Ada nggak tantangan yang Stella hadapi? Nah, sebenarnya banyak sih tantangan, Kak, mulai dari masyarakat, teman sekitar, atau bahkan eh, ya pemerintah sendiri. Tapi sebenarnya tantangannya itu bukan masyarakat tidak memahami disabilitas, karena mungkin teman-teman disabilitas juga perlu mengedukasi atau mengadvokasi, mensosialisasikan disabilitas itu ke publik, karena banyak orang yang belum tahu atau belum paham isu disabilitas. Hmm. Jadi ternyata memang sangat penting ya untuk teman-teman difabel sendiri juga untuk mensosialisasikan tentang situasi dan kondisi yang teman-teman alami, kemudian sebenarnya Iya, apa yang um, harus disupport dari teman-teman di luar difabel gitu ya. iya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung nih, kayaknya sudah semakin ramai Stella yang bergabung malam ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Stella. Um, Tadi saya dari ceritanya Stella ya bahwa masyarakat juga punya pandangan yang salah gitu terkait dengan situasi dan kondisi kelompok difabel di Indonesia. Ya, kalau selama ini kan kelompok difabel di Indonesia itu merupakan kelompok yang minoritas ya, terpinggirkan kalau katanya Iya, um, banyak benar. penelitian dan juga data-data yang ada gitu. Padahal WHO sendiri mencatat bahwa sekitar 15% tuh dari jumlah penduduk di suatu negara itu isinya adalah teman-teman dari kelompok difabel gitu. Cuman memang kalau data yang ada juga tuh Mbak Renvi coba cari gitu datanya ya, ternyata ada tidak sinkronnya antara
Ya, data yang dikeluarkan oleh WHO dengan data yang dimiliki oleh negara kita. Salah satunya misalnya dari survei Susenas ya, itu juga menyatakan bahwa kalau jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 210 jutaan, harusnya kalau ikut datanya WHO itu 15%-nya mungkin ada sekitar 36 juta. Banyak banget ya. Ini teman-teman yang masuk dalam kelompok difabel gitu. Tapi dari data Susenas itu menyebutkan bahwa hanya 2 juta. 2 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam atau tergolong kelompok difabel. 2 juta itu bukan hanya ya gitu. Banyak itu. Makanya memang harus perlu perhatian serius dari banyak pihak. Baik. Nah, sekarang kita akan ngomongin puisi nih, Stella. ya, Nah, mungkin teman-teman yang lain juga penasaran nih, sebenarnya puisinya Stella itu yang seperti apa ya. Jadi teman-teman, Stella ini menerbitkan buku antologi puisinya di tahun 2019. Selamat ya Stella ya, atas terbitnya buku antologi puisinya Stella. Judul bukunya adalah Terbuang Tetap Sayang di 2019. Nah, kenapa sih ambil judul Terbuang Tapi Sayang nih Stella? Dan bagaimana ceritanya bisa bergabung Stella dalam proyek penulisan antologi puisi ini? sebenarnya awal mula saya bisa nerbitin buku Terbuang Tetap Sayang itu dari programnya USAID Amerika itu, Kak. Saat itu USAID memang mendanai untuk teman-teman disabilitas yang terlibat di seleksi kemarin di proyek Ayu Inklusi itu. Nah, mereka difasilitasi untuk meningkatkan soft skill dan hard skillnya mereka seperti itu. Nah, saat itu saya memilih penulisan kreatif sebagai buku saya. Buku saya berisi tentang perjalanan hidup saya sih, Kak. Sebenarnya saat itu saya masih kecil, ditinggal sama ibu saya. Nah, saat itu ibu saya memang belum bisa menerima anak seorang disabilitas. Nah, saat itu maka terbentuklah puisi itu. Sebenarnya itu kisah dari saya untuk orang tua saya sih. Oke, jadi memang itu kisahnya Stella sendiri ya. Jadi puisi itu Ya. menceritakan kisahnya Stella sendiri dalam kehidupan masa kecilnya gitu ya. Oke, nah kalau um, proses nulis puisinya nih Stella, ya bagaimana sih Stella mempersiapkan gitu? Kan kalau menulis itu biasanya harus punya idenya, kemudian juga momen yang pas gitu, karena nggak semua orang tuh bisa menulis puisi gitu ya. Bagaimana Stella mempersiapkan proses belajar menulis puisinya? Apakah otodidak sendiri gitu, atau sempat belajar juga nih ke teman-teman penulis puisi atau penyair yang lain? Sebenarnya dulu saya tidak tertarik, Kak, nulis puisi ya. Saya Oh lebih gitu. pada iya, biasanya saya membawakan puisi-puisi orang gitu untuk dibacakan. Nah, saat itu di proyek Ayu Inklusi itu ada kesempatan untuk belajar menulis puisi. Nah, dari situ saya mulai belajar menulis puisi sih, Kak. Oke, berarti memang um, karena belajar bisa. Berarti Merempi juga kalau belajar bisa nih. Bisa, Kak. Iya, yang penting semangatnya ya Stella ya. Iya, Ternyata ya. semangat. Tapi kamu berbakat. Karena kalau tanpa bakat juga katanya agak susah tuh nulis puisi atau berkesenian. Iya, benar, Oke. Kak. Okay. Nah, kalau um, jenis-jenis kesenian itu kan banyak ya Stella ya. Iya, Dan Mbak Rempi juga tahu beberapa teman-teman uh, baik penulis puisi, kemudian juga pelukis, ada juga teman-teman yang berkesenian ya, meskipun mereka difabel itu bernyanyi dan lainnya gitu. Nah, iya. kalau Stella sendiri, apa sih pentingnya menulis puisi bagi Stella sebagai seorang aktivis difabel? Puisi itu menulis puisi bisa refleksi untuk diri sendiri juga, terus untuk terapi jiwa juga untuk kita ketika kita menemukan hal-hal yang sesuatu
ketika kita tidak bisa melakukan advokasi secara langsung, kita bisa menuliskannya melalui puisi gitu. Jadi itu selain sebagai refleksi, tapi juga sebagai media terapi ya ternyata ya menulis puisi ya. Iya. Mhm. Tapi pernah nggak nulis puisi berdasarkan pengalaman orang lain gitu, Stella? Pernah sih Kak. Pernah juga ya. Pernah. Iya. Kalau sejauh ini sudah berapa puisi tuh Stella yang Stella buat? Untuk yang antologi pertama jumlahnya 60 halaman, yang kedua insya Allah segera terbit. Oh, bakal ada buku kedua, wah keren. Wow, keren Stella. Jadi lagi dalam proses ya buku keduanya ya? Iya. Lagi dalam proses. Itu mandiri atau didanai juga oleh USAID? Mandiri. Mandiri ya, yang kedua itu mandiri ya ternyata ya. Oke. Nah, kalau Stella sendiri nih, kenapa kira-kira teman-teman difabel itu harus membuat puisinya sendiri? Jadi tidak hanya sekedar membacakan puisi orang lain gitu ya, tetapi harus punya sendiri puisinya. Iya. Menurut Stella karena lebih nyaman aja kalau menulis puisi itu dari karya sendiri, karena tidak perlu itu bisa mengekspresikan jiwa kita tentang apa sih, misal tentang keadaan kita atau konflik yang ada di lingkungan sekitar itu sih Kak. Jadi memang karena buat sendiri, jadi lebih menjiwai ya, merasa mau memiliki puisinya gitu ya. Oke. Nah, kalau Stella nih, kalau tadi kan kita ngomongin Stella sebagai seorang personal ya, penulis puisi sendiri gitu. Tapi punya nggak kelompok sastrawan atau seniman khusus yang menginspirasi Stella dalam penulisan puisi atau dalam berkesenian? Kalau kelompok musiknya untuk disabilitas sendiri masih belum ada Kak, kalau di kabupaten seperti kota saya. Tapi ada banyak maksudnya kelas menulis puisi di Jombang juga ada, rumah forum lingkar pena Jawa Oke, forum Timur. lingkar pena. Ya, Kalau sastrawan gitu punya idola siapa? Idolanya siapa Stella? banyak Kak. Banyak ya. Banyak sekali ya. Kalau di Lestok kita punya Kak Ira tuh. Oh, Aan Mansur juga. Yang paling idola. Paling idola tuh kenapa? Kenapa suka sama Mas Aan? Karena puisinya itu real, diambil dari kenyataan gitu loh Kak. Jadi ya bercerita tentang pengalamannya dia gitu ya. Iya. Oke. Nah, kan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan nih dalam melakukan advokasi terhadap berbagai macam isu ya. Kalau Stella fokusnya di advokasi gerakan difabel ya, pemenuhan hak difabel gitu. Nah, menurut Stella seberapa penting kegiatan seni dan sastra ini dalam gerakan pemenuhan hak difabel? Sangat penting sih, karena mungkin dengan dari situlah teman-teman bisa menggali potensinya, menyalurkan bakatnya melalui seni, atau mengekspresikan advokasi dan sebagainya juga bisa melalui seni. Karena tidak perlu di forum-forum besar, melalui seni pun juga bisa kok. Jadi kalau di advokasi itu tuh ada soft advokasi dan hard advokasi ya. Jadi kalau hard advokasi itu biasanya kita turun ke jalan demo gitu ya. Jadi kalau Stella lebih memilih untuk melakukannya melalui perkesenian ya, tapi tetap saja mengusung pesan-pesan, mungkin gitu ya Stella ya. Mengusung pesan-pesan untuk pemenuhan hak-hak teman-teman difabel di Indonesia. Oke. Nah, kalau sejauh ini seperti Mbak Rempi tadi bilang di awal bahwa banyak sekali pandangan masyarakat yang salah gitu ya.
merasa kasihan kalau ngelihat teman-teman difabel merasa bahwa mereka itu adalah kelompok yang tidak berdaya sehingga harus dikasihani, ya kan? Nah, bagaimana Stella melihat fenomena atau kondisi ini ya? Karena kan banyak juga yang berpikir bahwa difabel mah tidak bisa berkesenian gitu. Difabel mah selain tidak bisa, mereka juga nggak layak lah untuk berkesenian gitu. Nah, Stella merespon pandangan seperti ini seperti apa? Mungkin kita berawal dari itu sih Kak. Orang-orang mungkin belum paham dengan disabilitas. Kita sebagai teman-teman disabilitas harusnya mengenalkan diri kita. Kita jangan mau menjadi objek inspirasi aja untuk masyarakat, tapi kita juga bisa jadi subjek untuk masyarakat luas tentang disabilitas. Oke, jadi memang selama ini banyak yang menjadikan kelompok difabel itu adalah kelompok yang jadi objek ya, berarti harus dikasihani, harus dibantu, ditolong gitu. Padahal seperti Stella tadi bilang bahwa kami tuh kelompok yang berdaya kok gitu ya. Jadi harus pelan-pelan mungkin ya, harus pelan-pelan digeser tuh pandangan yang seperti itu. Oke. Nah, rencana kedepannya Stella apa nih dalam berkesenian? Mau nerbitin buku kedua insya Allah Kak. Oke. Jadi akan ada buku puisi juga ya Stella ya? Iya. Oke, akan ada buku puisi keduanya Stella teman-teman. Jadi kita akan tunggu buku puisinya Stella nanti yang diterbitkan secara mandiri ya oleh Stella ya? Iya. Jadi independent publisher nih Stella ya sekarang. Kalau di kesenian itu kayak di pemusik ada namanya produser. Ini jadi Stella memproduseri sendiri buku keduanya nih. Iya. Iya Kak. Oke. Tidak bekerja sama dengan lembaga manapun gitu. Tidak. Oke. Nah, Stella, kalau tadi kan Stella sebagai personal ya kan? Iya. Mbak Rempi pengen lebih tahu nih, mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu kalau kelas volunteer difabel yang di Jombang, Ya. itu apa aja sih programnya? Dan sudah berapa banyak ya sekarang anggotanya? Programnya mungkin karena kelas kami masih baru ya Kak, baru setahun jalan ini, jadi masih banyak yang harus diperbaiki dan kegiatannya mesti ditambah lagi. Kalau untuk saat ini masih tahap untuk pelatihan teman disabilitas, pengenalan isu disabilitas. Mungkin kalau pandemi gini bisa kegiatan saling bantu-membantu teman disabilitas gitu. Oke, jadi memang baru berjalan 1 tahun ya? Iya. Kalau untuk kelas volunteer Jombang ya? Iya. Nggak jauh beda sih sama Lestok nih. Lestok juga masih baru banget kita. Mudah-mudahan ke depannya kelas volunteer Jombangnya Stella dan teman-teman juga bisa semakin berkembang ya. Oke. Amin. Ya. Dan kalau tadi kan kita ngomongin puisi ya kan. Stella katanya pengen menerbitkan 1 buku puisi lagi secara mandiri. Iya. Kenapa sih nggak mengajak lembaga lain gitu untuk bermitra dalam proses penerbitan buku keduanya Stella ini? Mungkin karena belum ada maksudnya partnernya juga sih Kak. Karena juga takutnya kan biasanya isu kalau literasi itu biasanya rawan juga kalau kita berkolaborasi terus kita nggak digaji sama mereka dan ada diambil keuntungannya malahan gitu. Jadi khawatir aja mungkin. Oke, jadi Stella maksudnya khawatir ya rentan dieksploitasi gitu kalau misalnya kita bermitra dengan dengan yang lain gitu ya. Jadi tapi memang belum menemukan ya mitra yang pas ya. Iya, belum menemukan mitra yang pas. Oke. Nah,
Selamat bergabung buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya ke Stella, boleh loh. Stella menunggu pertanyaan juga nih dari teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang um, pengen tanya-tanya langsung ke Stella. Tentunya tanya-tanyanya lewat kolom chat ya. Karena nggak bisa nih Iya. kita kalau langsung. Oke. Oke. Nah, kalau di buku antologi puisi yang Stella sudah terbitkan nih bersama teman-teman di site ya kemarin, Iya. itu ada berapa puisi Stella di dalamnya? Ada 60 puisi, Kak. Ada 60 puisi ya, tadi Stella juga sudah sebutkan 60 puisi, dan semuanya itu um, Stella yang tulis atau kalau antologi itu bersama teman-teman ya? Sendiri, Kak. Sendiri ya? Jadi memang Iya. semua isinya itu tulisannya atau puisinya Stella ya? Iya. Nah, dari 60 puisi ini, puisi yang mana yang paling berkesan? Atau yang judulnya apa sih? Yang judulnya Terbuang Tetap Sayang sih, Kak. Yang juga jadi judul bukunya ya? Mm-mm. Itu menceritakan kisah kecil Stella tadi. Iya, sebenarnya itu yang Terbuang Tetap Sayang itu kerinduan sosok anak, eh, anak terhadap ibunya yang belum lama ketemu gitu, Kak. Mhm. Oke, nah selain yang terbuang tapi sayang nih Stella, ada nggak puisi di buku itu yang juga menggambarkan misalnya perjuangan Stella sebagai seorang difabel atau juga terinspirasi dari kondisi teman-teman difabel lainnya di sekitar Stella? Hmm, lebih tepatnya di buku kedua, insya Allah ada banyak Oke. tentang kisah inspirasi teman-teman dan juga perempuan difabel. Kalau di buku pertama lebih berdasarkan pengalamannya Stella dulu ya. Iya, Pengalaman pribadinya. Tapi tentu ada isinya yang menceritakan juga kisahnya Stella sebagai seorang difabel ya di buku pertama itu. iya, tapi sedikit kok, Kak. Oh sedikit ya, tapi lebih banyak cerita cerita masa kecil dan cerita keseharian ya kalau di buku Iya. pertama ya. Oke. Nah kalau di buku kedua nanti kira-kira bocorannya nih Stella ada berapa? Ada berapa puisi bakal ada? Stella bisa dengar Mbak Renvi? Bisa, bisa. Bisa ya. Kalau di buku kedua bocorannya ada berapa puisi kira-kira? Insya Kalau Allah boleh tahu 60. atau 60 juga. Iya. Oke. Nah, kalau di buku kedua lebih menggambarkan ya perjuangan teman-teman difabel gitu ya. Iya. Mhm. Oke. Nah, apa sih Stella punya harapan nggak untuk teman-teman difabel nih yang saat ini mungkin bergabung dengan kita di sini ataupun nanti yang akan menonton siaran ulang dari Instagram Live-nya kita berdua malam ini, kira-kira punya pesan apa untuk teman-teman difabel dalam hal berkesenian? Hmm, tetap berkarya pastinya untuk teman-teman yang nggak harus di kesenian sih, di bidang apapun itu. Yang penting tetap berkarya, berdaya untuk membangun diri sendiri dan orang lain. Itu mewujudkan cita-citanya agar lebih mandiri pastinya. Oke, jadi memang, tapi menurut Stella perlu bakat nggak sih kalau berkesenian itu? Sebenarnya bisa diasah kok, Kak. Oke, jadi memang harus, yang penting semangat memulai kali ya, Iya, semangat iya mulai, semangat nggak memulai dan malu-malu. berproses. Semuanya berproses ya. Sampai dari Iya, buat satu puisi, jadi 10 puisi, 60 puisi iya. seperti Stella. Keren banget ini. Oke, nah Stella, di dekat Stella ada
puisi nggak yang bisa dibacakan untuk kita semua di sini? Ada Kak. Kita pengen dengar dong. Sebentar ya Kak. Iya, boleh. Puisi perempuan bicara. Di mihrab itu aku menyapamu Tuhan. Tapi yang kutemukan hanya hambar. Jalanan teruntai singkat. Dan bergerak pun deras menikam. Hanya pada hujan, kurelakan tubuhku menggigil kuyup. Hanya pada Sang Maha Abadi, kutanamkan segala harap. Yang baru saja kutulis. Sesekali, sajak-sajak kubaca dengan lantang. Dengan mata terbakar, apalagi membicarakan perempuan. Disinilah perbedaan berkamuflase. Mereka memasang kamera pengintai di tubuhmu. Tubuh yang selalu dibuat lemah. Dan menukar wewangian dengan nafsu konsumsi. Kaulah telah melenyapkan proyek-proyek kebatilan yang mereka kuduskan di meja-meja Tuhan. Oh, keren. Wow. Marami sampai merinding loh Stella dengarnya. Ini Stella puisinya, teman-teman, puisi perempuan bicara ya judulnya. Menceritakan apa sih kira-kira Stella ini puisi? Puisi itu tentang menceritakan perempuan-perempuan disabilitas, perempuan-perempuan yang biasanya selalu tidak bisa disejajarkan dengan kaum laki-laki. Biasanya ada di mana perbedaan gitu Kak. Misalnya kalau menjadi pemimpin atau apapun itu selalu mayoritasnya kan laki-laki yang harus didahulukan. Sebenarnya perempuan juga diberi kesempatan yang sama gitu. Oke, jadi pesannya puisi itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara ya, punya kesempatan yang sama dalam banyak hal harusnya gitu. Tapi karena kondisi yang ada di masyarakat kita membuat perempuan itu jadi warga negara kelas 2 gitu ya. Iya, yang lemah. Ya, yang lemah, yang tidak berdaya, yang dipinggirkan gitu ya Stella ya. Jadi puisi itu tentang itu. Nah, kalau pengalaman Stella sendiri nih sebagai perempuan dan juga sebagai perempuan dengan disabilitas, kira-kira kerentanan apa sih yang Stella hadapi selama ini? Iya, kalau perempuan disabilitas banyak sih Kak kerentanannya. Maksudnya nanti, dia nggak bisa apa-apa nih karena perempuan disabilitas. Dia nggak bisa, maksudnya berkegiat banyak ataupun pendidikannya biasanya minim perempuan disabilitas. Atau mungkin dalam itu keluarga juga memiliki kerentanan yang berlapis ya, seperti berumah tangga yang biasanya masih maksudnya belum semua orang paham gitu tentang perempuan disabilitas di dalam keluarga, maksudnya berumah tangga itu sendiri. Jadi memang banyak sekali ya kerentanan yang dialami oleh seorang perempuan, apalagi perempuan dengan disabilitas gitu ya. Tapi Stella di lingkungan keluarga masih mengalami diskriminasi seperti itu atau enggak nih? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah keluarga sangat mendukung ya, mensupport ya. Makanya jadi Stella yang seperti ini nih. Stella yang seperti sekarang, seorang penyair, ya penulis puisi hebat ya, juga founder dari kelas volunteer Jombang. Oke, dan Stella juga seorang mahasiswi ya teman-teman. Saat ini Stella adalah mahasiswi dari Universitas Darul Ulum Jombang. Ya. Stella ambil jurusan apa? Psikologi ya. Oh, psikologi. Keren nih. Mau jadi psikolog ya Stella ya? Iya. Psikolog yang juga penulis puisi teman-teman. Amin. Oke. Ya, insya Allah ya Stella semuanya bisa terlalui dengan sangat baik. Nah, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dengan Stella? Selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung. Ada Kak Zundi Tamiko juga. Nah, Kak Zundi ini juga berkesenian nih. Kalau Stella pernah ikut live-nya Kak Zundi di acaranya Let's Talk. Oke.
Coba kita cek. Apakah ada teman-teman yang mau tanya-tanya? Stella? Iya. Sebentar, koneksinya nggak terlalu. Oke. Nah, kalau Stella sendiri melihat kondisi teman-teman difabel nih, teman-teman disabilitas di Indonesia, kan seperti tadi Mbak Rempi bilang tuh sangat sedikit yang ingin memulai berkesenian, ya kan? Padahal kan jenis kesenian itu banyak gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kesenian itu bisa jadi salah satu cara atau jalan advokasi, ya kan? Untuk menyuarakan hak-hak teman-teman sebagai difabel perempuan, gitu ya. Apa yang mesti dilakukan oleh organisasi-organisasi difabel yang ada, kemudian juga oleh jaringan-jaringan organisasi difabel yang ada di Indonesia untuk menyikapi hal ini, Stella? Lebih tepatnya sih untuk menyikapinya memberikan akses dan kesempatan untuk teman-teman disabilitas yang mempunyai bakat di seni untuk mengasah potensi dan menjadikan itu sebagai media untuk advokasi seperti itu. Gitu ya. Jadi memang kita bisa jadikan berkesenian itu menjadi salah satu media untuk melakukan advokasi ya. Walaupun bunyinya jadi advokasi ya. Jadi kita bisa lakukan dengan cara-cara yang manis gitu ya. yang bikin nyaman semua orang juga ya dengan berkesenian. Oke, ada pertanyaan Stella? Gimana nih kalau pengen beli bukunya Stella? Buku pertama dan juga buku kedua. Buku pertama dijual bebas kah? Sebenarnya belum, Kak, karena keterbatasan mitra untuk penjualan, jadi kebanyakan dijual sendiri sama Stella. Oh gitu. Itu di buku pertama ya? Buku pertama? Iya. Oke. Jadi buku pertama bisa teman-teman beli langsung ke Stella gitu? Iya, boleh. Oke. Jadi kalau boleh kita tahu harganya berapa satu buku? Mungkin teman-teman yang bergabung bersama kita dan juga yang nanti akan menonton ulang live Instagram kita di live IG-nya Let's Talk bisa tahu nih harganya berapa ya. Dan kalau beli nanti langsung ke Stella katanya gitu. Iya. Harganya 50.000, Kak. 50.000 ya. Stella dekat nggak dengan bukunya? Boleh tunjukin gitu bukunya seperti apa? Kebetulan bukunya sudah habis. Oke. Jadi nanti kalaupun nanti, jadi teman-teman kalau pengen beli bukunya Stella, buku puisi yang pertama terbuang tapi sayang, itu teman-teman bisa PO dulu ya. Ini Mbak Rempi kayak marketing nih ya. Jadi teman-teman, Kak Ira malah sudah beli katanya tuh langsung ke Mbak Stella katanya gitu. Iya. Oke. Jadi teman-teman boleh PO, pre-order dulu, pesan dulu ke Stella. Nanti Instagramnya Stella apa? Stella Anggraini 14. Stella Anggraini 14. Teman-teman bisa DM ke Stella ya. Atau nanti boleh juga share nomor kontak ya Stella ya. Boleh. Oke. Kalau buku kedua kira-kira kapan mau diterbitin? Insya Allah dalam bulan-bulan depan mungkin, Kak. Karena ini masih proses. Jadi rencananya memang di bulan-bulan depan itu sudah terbit juga ya buku yang keduanya ya. Itu juga belinya PO juga? Iya. Oke, jadi memang pre-order juga ya? Iya, Kak. Oke. Nah, teman-teman yang lain kalau ada lagi yang ingin ditanyakan boleh loh. Saya dan Stella masih ada di sini. Kalau dari 60 puisi yang ada di antologi puisinya Stella yang pertama, Stella, selain Terbuang Tapi Sayang, kalau yang Perempuan Bersuara ini juga ada di antologi puisi pertama atau di kedua?
Di pertama? Kedua. Oh, di kedua. Makanya buku kedua itu lebih fokus ke menceritakan pengalaman Stella sebagai seorang difabel, seorang perempuan difabel, dan juga teman-teman difabel lain ya. Iya. Beruntung sekali ya kami malam ini bisa dapat bocoran puisinya sangat kuat sekali pesannya tadi ketika dibacakan. Nah, baik. Teman-teman semua, saya dan Stella masih ada di live Instagramnya Let's Talk malam ini. Kalau teman-teman ingin bertanya kepada Stella, masih boleh. Jadi Stella ini selain sebagai penulis puisi, Stella sudah punya 2 buku, teman-teman. Satu dan akan 2 buku. Buku pertamanya adalah antologi puisi dengan judul Terbuang Tetap Sayang di tahun 2019, kerja bareng USAID ya. Kemudian juga Stella merupakan founder kelas volunteer difabel Jombang. Siapa tahu ada yang tertarik atau pengen tahu sebenarnya kelas volunteer Jombang itu apa. Tadi Stella sudah kasih bocoran ke kita apa saja. Tapi siapa tahu juga ada yang ingin berjejaring. Jadi kan kalau di gerakan, di organisasi, seperti kita akan lebih mudah melakukan advokasi terhadap suatu isu kalau punya banyak temannya, ya nggak Stella? Iya, Kalau bisa memperkuat jaringan gitu. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Nah, mungkinkah bikin kegiatan pembacaan puisi bersama nih, khususnya difabel Stella? Ada kemungkinan nggak? Sebenarnya pengen sih Kak untuk menarik minat-minat, barangkali teman-teman disabilitas yang ada di Jombang juga mempunyai bakat yang sama dengan Stella. Oke, jadi mungkin ya mudah-mudahan bisa tercapai tuh. Apalagi kan sekarang di era pandemik ini semuanya dari rumah, dilakukan dari rumah, butuh ruang-ruang, butuh kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama tanpa tatap muka gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita, Kak Ira nih ada lagi katanya, Mbak Stella bikin acara peluncuran buku puisi kedua Mbak Stella dong di Let's Talk. Iya, insya Allah. Ya, nanti kalau sudah ada, kita sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Stella untuk peluncuran buku puisinya nih, yang kedua nanti ya, Stella. Iya. Oke. Nah, terakhir kira-kira ada kata penutup nggak yang ingin Stella sampaikan untuk teman-teman difabel secara khusus maupun juga teman-teman non difabel yang sedang atau akan mendengarkan kita nanti? Ya, pesannya cuma jadilah difabel yang merdeka. Dalam artian difabel yang mampu mandiri, berdaya, dan berkarya. Oke. Jadi pesan Stella untuk malam ini teman-teman, jadilah difabel yang merdeka. Ya kan, yang mampu dan berdaya katanya. Oke. Itu pesan yang sangat kuat, itu tidak hanya untuk teman-teman difabel tapi juga untuk kami-kami yang non difabel tapi juga sangat mendukung pemenuhan terhadap hak-hak difabel. Selamat malam untuk siapa nih yang baru? Oh, Nugraha Antonius, Mas Widi nih kayaknya nih ya. Selamat malam. Stella ada salam katanya tuh dari Mas Widi. Iya, Mas Widi. Salam kenal Mas Widi. Salam kenal Mas Widi katanya. Mas Widi, kami minta maaf karena kami tidak menyediakan juru bahasa isyarat nih malam ini karena keterbatasan fitur di Instagram. Tapi Kak Farid itu bertugas sebagai notulen yang menotulasi apa saja sih yang diperbincangkan oleh saya dan juga Stella malam ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bareng saya dan Stella. Terima kasih juga buat Stella yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk live Instagram bersama Let's Talk malam ini ya. Mudah-mudahan Stella sehat terus. Proses penerbitan buku puisi keduanya juga lancar dan sukses gitu ya.
Dan ingat ya, kabar-kabarin kita di Lestalk kalau sudah diterbitkan bukunya, sehingga kita bisa buat peluncuran antologi puisi buku Stella yang kedua. Ya, Oke. Pesan Terima kasih juga banyak. buat teman-teman tetap menjaga 3M ya untuk teman-teman Oh iya. semua. Nah, apa tuh 3M Kak Stella? Jaga Iya, karena kan jaga jarak. Stella kan duta perubahan perilaku nih, betul. Menghindari Ingat 3M kerumunan. katanya teman-teman. 3M. Apa aja tuh? Jangan lupa ya, menggunakan masker. Jaga jarak. Menjaga jarak. Terus Dari sering-sering cuci kerumunan. tangan ya. Oh, menghindari Sering-sering cuci kerumunan tangan. gitu ya. Sering-sering mencuci tangan. Ya, jadi teman-teman jangan lupa supaya tetap sehat semua kita, seperti pesan Stella tadi, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oh, kata Mas Widi, jangan cuma 3M tapi juga 5M katanya. Betul Mas Widi, betul. Baik. Nah, teman-teman, sebelum saya dan Stella mengakhiri live Instagram kami malam ini, ada beberapa informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, buat teman-teman keluarga Lestalk yang besok akan mengikuti coaching penulisan dan juga publikasi non-fiksi. Jadi kalau yang kegiatan yang besok itu khusus untuk teman-teman keluarga Lestalk ya. Jadi tidak dibuka untuk umum, tapi nanti teman-teman bisa melihat siaran ulangnya di channel YouTube-nya Lestalk. Kemudian juga minggu depan, tanggal 14 Februari, akan ada Zoom talkshow berserinya Lestalk, edisi ke-11, dengan tema remaja dan pendidikan seks dan seksualitas. Akan ada 6 orang remaja yang akan menjadi gestarnya talkshow kami nanti di tanggal 14 Februari. Remajanya juga remaja difabel dan remaja non difabel, dan akan ada penanggap nanti yang akan hadir. Ya. Kemudian live Instagram edisi 12 nanti akan tayang dengan tema mengenal jasa penyalur buruh migran. Dengan guest house-nya juga guest house sih. Gestarnya Kak Siti Nur Aziza dan hostnya Kak Farid Mutakim. Wah, ini semakin malam udah mau ditutup malah semakin banyak yang bergabung. Ya, oke. Nah, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak. Oh, ini ada Kak Widi bilang bahwa di Ngawi lockdown loh 2 hari. Di Bumi Ayu juga lagi lockdown 2 hari. Oh, oke. Stay safe ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi lockdown juga diberi kesehatan, buat teman-teman dan keluarga juga berkecukupan, dalam arti akibat lockdownnya tidak membuat teman-teman jadi kekurangan banyak hal ya. Oke. Ya, nanti di tanggal 14 Februari jangan lupa teman-teman bergabung bersama kami di acara talkshow Karen V, kata kayak iya. Nanti di tanggal 14 Februari ya, jangan lupa untuk bergabung. Akan ada penampilan kesenian dari teman-teman remaja difabel dan juga non difabel. Nah, bakal seru banget nih. Dan juga ada bincang-bincang kami dengan teman-teman remaja difabel dan non difabel yang akan membincangkan tentang seks dan seksualitas secara terbuka di tanggal 14 Februari. Oke, ada pesan dari Kak Widi nih untuk Stella juga. Go ability can have a power. Oh, tadi juga udah disampaikan Kak Widi itu. Stella juga tadi sudah sampaikan bahwa mari jadilah difabel yang merdeka, jadi berdaya. Oke. Dan teman-teman, Lestalk juga punya website ya, punya website Lestalk. Jadi teman-teman diundang, kami mengundang teman-teman semua untuk mengirimkan tulisan ke websitenya Lestalk. Nah, Stella juga boleh nanti puisi-puisinya dikirimkan kembali ke Lestalk biar kita bisa posting. Dan teman-teman yang lain juga kalau ingin menulis di websitenya Lestalk, kami
sangat terbuka untuk menerima. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan di-cut oleh si Instagram sepertinya. Oke. Stella, ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan? Sudah Kak, itu aja. Udah ya, itu aja ya. Oke. Ya. Ya, baik teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi dalam live Instagramnya Let's Talk edisi ke-11 malam ini. Dan semoga apa yang kami bincangkan malam ini itu bisa menjadi tambahan pengetahuan dan juga menambah wawasannya teman-teman terkait dengan keberdayaan teman-teman difabel untuk berkesenian ya, khususnya kalau Stella di kesenian puisi ya. Oke, baik. Belum diputus-putus ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu di acara Let's Talk selanjutnya. Jadi ingat ya teman-teman, kita punya live Instagram ke-12 ya kan. Kemudian ada juga Talkshow seri ke-11, dan besok jangan lupa teman-teman keluarga Let's Talk yang sudah mendaftar untuk coaching penulisan bisa ikut bergabung mulai jam 9 pagi. Stella ikutan nggak besok? Besok ikut dong Kak. Iya dong, ikut ya besok ya. Karena pasti keren banget tuh coaching penulisannya. Baik, sekali lagi terima kasih semua teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa menambah wawasannya teman-teman semua ya. Terima kasih Stella. Ya, Sampai ketemu lagi semua. Ya. Oh ya, dan teman-teman silakan untuk terus mengupdate informasi seputar kegiatan Let's Talk di akun sosial medianya Let's Talk ya. Untuk update, teman-teman bisa ke Instagramnya Let's Talk @letstalksexualities, ada Facebooknya Let's Talk juga, kemudian juga ada Facebook, websitenya Let's Talk juga. Jadi silakan teman-teman mengupdate semua informasi berkaitan kegiatan kami di semua channel akun sosial medianya Let's Talk. Jadi sekali lagi terima kasih semua untuk partisipasinya malam ini. Oke. Ya, informasi untuk Facebooknya Let's Talk, teman-teman bisa mengakses di www.facebook.com/letstalk 2020. Itu semua informasi tentang Let's Talk ada di sana. Kemudian juga untuk oke, sebentar. Aku ya tau ngomong, umai, paling metu-metu di mas sepeda motor. Bapak sepeda motor lah kalau nanti bapakmu. Nah bapakmu lecak, bapak motor. Anak kok kangelan parkiran, mumpung bapak sepeda cepet. Nggak tahu baru sepeda motor. Lah saya kok cedek-cedekan. Apa kadang ini, Pak, tunggu apa nih, buka kasih sepeda, Pak, ya motor yang kekuatan hujan. Nah, sama tunggu Ibu, kita nak sepeda nih. Hujan, biok-biok. Iya, nek hujan, motor rapi. Orang, bapakmu itu hujan, keluar dari nyumbang motor. Saya itu orang itu nyumbang motor. Lah, gak juga kok nek. Tambah teknologi dhewe ya. Wong arep diatur-atur juga. Dok, bapak itu pokoknya mesti kalah, bapak itu